Om Swastiastu. Hai, halo, selamat sore pemirsa. Sudah hari Kamis, saatnya saya Dede Setiadi mengajak Anda berbincang dalam acara Apku Bali. Apa kabar UMKM Bali? Anda apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas Anda sehari-hari. Karena walaupun vaksin sudah ada pemirsa, bukan berarti kita boleh mengabaikan protokol kesehatan. Ya, seperti biasa 60 menit ke depan saya akan mengajak Anda berbincang mengenai satu topik. Dan kita ketahui bersama bahwa sektor pariwisata di Provinsi Bali merupakan sektor yang menjadi tulang punggung utama perekonomian kita. Nah, di tengah pandemi seperti saat ini, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan juga pelaku wisata untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata kita. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi digital. Hari ini kita akan berbincang tentang peluang dan juga tantangan desa wisata di era digital. Tentunya 60 menit ke depan saya juga sudah kehadiran para narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum bertemu dengan narasumber, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu menyaksikan sebuah tayangan terkait dengan sebuah desa wisata, yaitu Desa Wisata Sayan di Ubud, Kabupaten Gianyar. Selamat menyaksikan. Desa Sayan, Ubud, Bali menjadi salah satu dari 4 desa wisata yang resmi dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar. Sebagai destinasi wisata baru di Pulau Dewata, Desa Sayan kini tengah mengembangkan berbagai daya tarik wisata alam, wisata kuliner, hingga membangkitkan kembali Tua Sayan. Dalam membangkitkan denyut nadi di sektor pariwisata, Desa Sayan menawarkan perpaduan keindahan alam serta keunikan budaya yang masih teguh dipertahankan masyarakatnya. Pembangunan Desa Wisata Sayan tidak terlepas dari sinergitas Pok Darwis yang berkolaborasi dengan tim kreatif desa serta BUMDes dalam melakukan pemetaan terhadap potensi desa. Setidaknya terdapat 2 kegiatan yang dapat diikuti wisatawan selama di desa ini, yakni melakukan aktivitas seni bersama seniman muda, serta pengalaman mengunjungi sejumlah pura dengan peninggalan arca-arca Linggayoni sebelum masa kerajaan Majapahit yang memiliki nilai sejarah tinggi. Alam Desa Sayan yang indah dengan hamparan sawah yang sangat dijaga masyarakatnya juga menjadi potensi besar bagi pengembangan desa wisata di desa ini. Diharapkan dengan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa serta misi mengangkat kearifan lokal, baik dari keindahan alam maupun seni dan budaya, dapat menjadi sarana dalam pengembangan ekonomi desa yang akhirnya akan berujung pada kesejahteraan masyarakat. Ya, pemirsa, itu dia tadi sebuah tayangan terkait dengan Desa Wisata Sayan di Ubud, Kabupaten Gianyar. Sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan
tantangan dan juga peluang desa wisata di era digital. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu para tamu istimewa saya, para pria tampan hari ini. Oke. Yang pertama adalah seorang akademisi pariwisata dari Universitas Udayana, Bapak Dr. Inyoman Sukma Arida MSI. Om Swastiastu. Beli Sukma, selamat datang di TVRI. Terima kasih waktunya sudah hadir. Baik. Ya, narasumber kita yang kedua, beliau adalah pengamat ekonomi dari Politeknik Negeri Bali, Bapak Dr. Iwayan Edi Arsawan SEMM. Om Swastiastu. Swastiastu. Terima kasih sudah hadir di Aku Bali. Terima kasih. Ya. Dan tentunya nanti juga kita akan bergabung dengan satu narasumber lagi yang sudah siap secara virtual, tapi nanti di segmen yang kedua. Di segmen yang pertama ini kita akan membahas sebuah desa wisata yang tadi sudah kita saksikan bersama tayangannya pemirsa, yaitu Desa Wisata Sayan, Ubud di Gianyar. Kita ke Pak Sukma. Pengembangan desa wisata saat ini kan semakin gencar dilakukan, Pak Sukma. Nah, bagaimana Pak Sukma melihat potensi desa wisata yang ada di Bali? Ya, terima kasih Dede. Saya kira selamat sore pemirsa Bali TV semuanya, pemirsa TVRI Bali semuanya. Salam sehat. Saya kira bicara tentang desa wisata di era pandemi ini memang tidak bisa dilepaskan dari bahwa pariwisata Bali sekarang ini sedang membutuhkan sebuah brand baru gitu ya dalam pengembangannya ke depan. Saya kira kenapa kita bicara tentang desa wisata, karena banyak sudah analisis yang disampaikan selama pandemi ini dari berbagai webinar, berbagai diskusi bahwa ketika nanti di era pasca pandemi orang akan lebih memilih untuk berkunjung ke alam, ke desa-desa, karena di sana kita bisa masih berjaga jarak, kemudian menerapkan protokol kesehatan, dan juga kita nanti berwisata tidak hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk mencari kuliner yang baik, oksigen, kemudian juga saya kira bagaimana kita bisa mengembalikan kesegaran psikologis kita. Nah, itu semuanya bisa kita dapatkan di desa. Nah, Bali sendiri saya kira menjadi sebuah destinasi yang menarik karena dari beberapa dekade terakhir menjadi pulau terbaik di dunia gitu. Nah, tetapi selama ini kita tahu bahwa pengembangan pariwisata di Bali ini adalah lebih condong ke mass tourism. Jadi kepada bentuk-bentuk pariwisata yang lebih menonjolkan belanja, kemudian juga jumlah wisatawan. Sementara desa wisata sebagai salah satu bentuk pariwisata alternatif belum begitu dilirik gitu. Nah, saya kira di pasca pandemi nanti desa wisata ini akan menjadi memiliki magnet tersendiri karena tadi alasan tadi. Tetapi juga yang perlu kita lihat adalah bahwa di masa pandemi ini, khususnya kita di Bali misalnya, desa-desa kita didatangi oleh puluhan ribu, mungkin ratusan ribu tenaga kerja yang berhenti di dunia pariwisata. Dia balik ke desa, kemudian ini kalau bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mengelola potensi desanya akan luar biasa gitu. Jangan dijadikan mereka yang pulang ke desa, entah itu migran, kemudian ya pegawai hotel dan restoran yang berhenti pulang ke desa, jangan dijadikan beban, tetapi harus diberdayakan untuk mencoba melihat apa yang bisa dikerjakan di desa, begitu kira-kira saya kira. Ya, saya setuju terkait dengan memang kebutuhan di masa pandemi, terutama mereka lebih ke arah objek wisata yang terbuka begitu ya, Pak Sukma. Oke, nanti kita akan coba lihat peluangnya. Kita ke Pak Edi terkait dengan upaya pengembangan desa wisata di Bali. Ini tentunya akan terkait dengan upaya juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa itu. Pak Edi, bagaimana Pak Edi melihat upaya ini? Baik, terima kasih Dede. Selamat sore pemirsa TVRI Bali, terima kasih. Pertanyaan yang menarik seperti yang diulas oleh Pak Dr. Sukma tadi, sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi, baik itu ekonomi makro maupun ekonomi mikro, sebenarnya desa wisata itu memberikan peluang yang luar biasa besar. Baik dari sisi kesejahteraan individual, kemudian tim kelompok dalam konteks ini adalah kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, pengelola, dan tentu saja masyarakat pengelola desa wisata itu secara utuh. Banyak sekali sektor-sektor, subsektor di desa wisata itu yang bisa kita kembangkan tanpa tanpa kita melupakan core dari tourism itu. Sampai saat ini dari berbagai data yang ada, khususnya disampaikan oleh Pusat Statistik, menyebutkan sampai saat ini, terutama di tahun 2019, ada 110 desa wisata, kurang lebih segitu ya Pak Sukma ya. Ada 110 desa wisata di Bali yang dibagi menjadi tiga kategori.
Jadi ketiga kategori itu kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Sukma tadi, kalau semua di-highlight dengan baik, memaksimalkan semua potensi atau resource yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, kemudian alamnya tentu saja, budaya, kearifan lokal atau local wisdom, sehingga kita sebenarnya optimis kalau desa wisata di Bali itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pengelola desa wisata, kemudian meningkatkan PAD daerah dari sekian banyaknya turisme atau wisatawan yang datang ke desa wisata tersebut. Baik, artinya dengan pengelolaan desa wisata yang baik begitu, Pak Edi, ini bisa menjadi penghasilan utama bagi masyarakat desa itu sendiri. Betul, sebenarnya saya sangat setuju. Kalau selama ini konsep desa wisata kita mungkin sedikit berbeda. Kita lebih banyak mengenal tentang wisata desa, tapi bukan desa wisata. Jadi hal itu sedikit demi sedikit harus bisa dirubah. Waktu tinggal lebih banyak, kemudian semua sektor bisa dikembangkan dengan baik, sehingga pada nantinya pelaku-pelaku pariwisata di desa wisata itu memang benar-benar berkembang dengan baik. Baik, ya semakin menarik karena kita juga pastinya harus tahu sebuah desa untuk bisa menjadi destinasi wisata atau desa wisata nantinya, Pak Sukman dan juga Pak Edi. Tentunya ada kriteria-kriteria tertentu. Kita akan membahas nanti juga di segmen kedua terkait juga dengan penggunaan teknologi digital dalam pemasaran desa wisata di Bali. Untuk itu tetap bersama kami pemirsa di Aku Bali, TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Haruskah ku bilang cinta, hati senang namun bimbang, ada cemburu juga rindu, ku tetap menunggu. Iya, satu lagu dari Free Channel sudah membuka segmen kita yang kedua. Terima kasih teman-teman. Dan terkait dengan desa wisata dan kondisi saat ini yang mengarah kepada teknologi digital, di segmen kedua kita akan membahas terkait dengan sebuah aplikasi yang membantu desa adat dalam mengembangkan usahanya melalui teknologi digital. Nah, karena kita tahu sendiri di era saat ini digitalisasi itu sangat penting digunakan di semua aspek kehidupan kita. Dan di segmen kedua ini juga nantinya saya akan mengundang Anda pemirsa untuk dapat bergabung di line interaktif kami di 0361237706 terkait dengan tema kita hari ini, tantangan dan peluang desa wisata di era digital. Dan selanjutnya kita akan saksikan terlebih dahulu sebuah tayangan terkait dengan aplikasi desa adat dalam mengembangkan usaha yang berbasis teknologi digital. Selamat menyaksikan. Desa wisata menjadi alternatif kunjungan dengan konsep yang cukup unik. Kembali ke alam dan belajar budaya lokal menjadi pilihan masyarakat untuk berlibur di desa. Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat saat ini telah memasuki era digital. Namun esensi kearifan lokal dan keaslian sebuah desa tidak dapat ditinggalkan. Pengembangan desa wisata berbasis digital ini menjadi tantangan baru bagi pelaku pariwisata. Pesatnya perkembangan teknologi telah menawarkan berbagai jenis liburan kepada masyarakat. Untuk itu, pengelolaan desa wisata dengan menjadikan teknologi sebagai alat penyeimbang untuk media promosi dan komunikasi kini semakin gencar dilakukan. Go Destination Village atau GoDevi menjadi salah satu aplikasi digital karya anak muda Bali yang dikembangkan untuk memberdayakan desa wisata di Indonesia. Melalui konsep sustainability, empowerment, entrepreneurship, dan memanfaatkan platform digital, GoDevi memfasilitasi desa dalam mengemas dan mempromosikan paket wisata di daerahnya.
Aplikasi yang dikembangkan oleh IGD Gian Saputra dan tim sejalan dengan semangat untuk membantu memberdayakan desa untuk menggali dan mengenalkan potensi desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. GoDevi kini menjadi harapan baru bagi pengembangan desa wisata di Nusantara, khususnya pada masa pandemi. Ya, GoDevi, Go Destination Village merupakan satu aplikasi yang membantu desa wisata dengan basis teknologi digital. Kita juga sudah terhubung dengan founder dari GoDevi, IGD Gian Saputra Espar Empar. Om Swastiastu. Swastiastu. Baik, selamat sore Bli Gian. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore ya. Oke. Terkait dengan GoDevi ini merupakan satu ide yang luar biasa bisa kita bilang begitu ya, Bligian. Ide awal akhirnya tercetus GoDevi ini seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi selamat sore buat Bapak Ibu semuanya. Kenapa ide GoDevi ini muncul? Jadi memang saya dan bersama tim sudah banyak melakukan riset lah sebelumnya ya, di tahun 2018. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya di Indonesia ini sendiri ada 1.734 desa wisata yang tercatat gitu ya. Tapi kalau kita lihat mungkin tidak lebih dari 10% desa wisata yang eksis. Kalau kita lihat Bali sendiri juga sebagian besar desa wisata jadi masih minim aktivitas gitu. Nah oleh karena itulah di satu sisi produk dari desa wisata juga belum banyak dilirik oleh wisatawan yang berkunjung ke Bali misalnya. Jadi kami melihat perlu ada suatu sistem pemasaran digital sehingga kami menyediakan sebuah marketplace yang kami namakan GoDevi ini. Selain itu permasalahan yang kami lihat memang kalau berbicara mengenai pemasaran digital sebenarnya ini kan perlu biaya yang besar sekali ya. Jadi setiap desa wisata kalau melakukan pemasaran digital, apakah bentuknya misalnya seperti website gitu, jadi perlu biaya maintenance yang luar biasa. Sehingga kami berpikir untuk menyediakan sebuah platform ya atau portal yang bisa kita sebut dengan portal desa wisata ini, sehingga semuanya terintegrasi. Nah, jadi GoDevi ini menyediakan itu. Nah, mungkin itu ya. Jadi idenya sederhana dan kebetulan kami banyak sekali dibimbing oleh Pak Sukma yang sedang ada di studio ya. Jadi kami banyak sekali berdiskusi dengan beliau bagaimana tren-tren desa wisata, kondisi desa wisata, sehingga ya kami melihat bahwa desa wisata ini sebenarnya memiliki peluang yang besar. Namun kuncinya kembali lagi tadi sudah sempat didiskusikan bahwa pengelolaan itu menjadi kunci selain pemasaran. Baik. Itu mungkin ya. Ya. Kemudian terkait dengan memang kalau desa wisata berdiri sendiri dengan cara promosinya menggunakan teknologi digital membutuhkan biaya tinggi begitu ya, Bligian. Kemudian bagaimana upaya dari GoDevi sendiri untuk mengajak desa wisata khususnya yang ada di Bali untuk bergabung di aplikasi GoDevi itu? Saat ini, jadi kami sudah melakukan berbagai kerjasama ya. Jadi beberapa di antaranya kami sebut desa wisata ini sebagai desa wisata mitra GoDevi. Nah, bagaimana kami melakukan kerjasama? Memang ada proses karena ketika kami melakukan kerjasama dengan desa wisata, ternyata banyak sekali desa wisata yang belum siap dengan produknya. Dalam artian, ketika kita di GoDevi ingin memasarkan paket desa wisata, ternyata paketnya belum ada. Nah, kita berusaha mendampingi ini. Jadi dari proses pengemasan paket dan pemasarannya. Jadi kita melakukan kerjasama. Untuk saat ini memang masih caranya adalah pendekatan. Jadi desa wisata mana yang kita lihat ataupun ada desa wisata yang menghubungi kami. Jadi itu kita ajak kolaborasi. Seperti tadi contohnya ada desa wisata Sayan. Jadi merupakan salah satu desa wisata mitra GoDevi juga. Gitu. Baik. Ya, terkait dengan tantangan terberat pengembangan GoDevi ini seperti apa, Bligian? Berkaitan tantangan terberat kalau kita berbicara GoDevi karena kita merupakan sebuah marketplace ya, jadi platform digital
Dan sebenarnya kalau berbicara platform digital ini kan sesuatu sebenarnya yang sudah harus ready, sudah harus siap. Kembali lagi saya sampaikan bahwa ternyata kalau desa wisata banyak sekali yang belum siap ya, baik dari kesiapan masyarakatnya, SDM-nya yang dalam artian pengelolaannya ya. Yang kedua adalah di data. Nah, oleh karena itu database inilah yang menjadi penting sekali. Nah, tantangan sekarang di GoDevi, apalagi di masa pandemi ini, kita masih mempersiapkan database desa wisata yang nantinya sudah terintegrasi, kita bisa kembangkan. Jadi GoDevi ini nanti sistemnya kan wisatawan bisa melakukan pemesanan secara langsung. Nah, di desa pun nanti yang akan lebih banyak adalah masyarakat desanya. Jadi tantangan terbesar pertama ada di database paket wisata misalnya. Jadi banyak sekali paket-paket wisata yang ternyata antar desa itu mirip. Nah, kita berusaha memberikan atau memunculkan keunikan masing-masing desa tersebut. Makanya tagline kami juga adalah authentic village experience. Jadi kami berusaha menyediakan pengalaman-pengalaman desa yang asli, yang otentik dari masing-masing desa. Jadi biar berbeda. Itu yang pertama, database. Yang kedua adalah di infrastruktur sendiri. Jadi kalau kita berbicara digital, masalahnya di desa juga masih banyak desa wisata yang belum siap terhadap teknologi digital ini. Sehingga kami memerlukan proses pendampingan kepada SDM di desa wisata untuk menggunakan teknologi ini. Ya, itu. Jadi ya dua yang bisa saya sampaikan, tantangan terbesarnya adalah database dari desa wisata, yang kedua adalah dari infrastruktur ya, Baik. infrastruktur di desa. Ya. Begitu ya. Kita akan bahas nanti lebih lanjut lagi terkait dengan tantangan itu bersama founder GoDevi, Bligian. Kita ke Pak Sukma terlebih dahulu. GoDevi yang dijalankan sekarang ini menjembatani antara wisatawan dengan pelaku wisata, begitu Pak Sukma. Nah, bagaimana Pak Sukma melihat upaya ini? Ya, saya kira ini menarik GoDevi ini karena kalau kita melihat era sekarang kan ya kita tidak bisa lepas dari teknologi. Ya. Apalagi dari data misalnya sebagian besar wisatawan kita sekarang kan usia milenial gitu. Kalau saya ini kan dari usia kolonial gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya GoDevi ini bukan hanya jembatan dari desa ke wisatawan, tapi juga dari generasi milenial ke generasi kolonial yang sebelumnya gitu. Ya. Jadi penting sekali kita melihat sekarang banyak sekali destinasi baru yang muncul karena ulah dari milenial ini kan, mereka datang ke sebuah tempat kuliner misalnya yang unik dan diposting akhirnya menjadi viral kan gitu. Nah, ini yang harus dimanfaatkan juga oleh desa wisata. Cuma tadi Gian bagus sekali sudah men-stressing bahwa dalam pengembangan desa wisata itu jangan dilupakan soal keunikan. Apa yang dimiliki hal berbeda dari desa wisata itu gitu. Itu yang harus dicari. Jangan sama semua. Sekarang kan problemnya tracking di desa A, di desa B juga tracking. Nah, apa yang unik, yang otentik itu yang harus digali gitu. Kalau sudah unik orang akan mencarinya gitu. Nah, itu yang harus dilakukan saya kira. Jadi GoDevi ini menjadi semacam jembatan. Karena apalagi sekarang kan kita untuk langsung mencari tahu kan susah. Jadi lewat HP saja kita sudah tahu di desa mana sudah ada yang bagus. Kita akan ke sana nanti kalau sudah ini. Tidak usah menunggu pandemi selesai. Sekarang pun ada fenomena yang namanya staycation misalnya. Jadi orang sudah karena boring di rumah ya pasti sudah mulai tempat-tempat wisata yang dekat rumahnya gitu. Nah, ini juga peluang besar saya kira karena kita tidak bisa ke luar Bali atau ke luar negeri, cukup di Bali untuk explore desa mana sih yang bagus yang saya belum pernah gitu. Jadi staycation istilahnya bisa dijangkau dalam satu hari, kemudian kita bisa eksplorasi di situ kulinernya, budayanya dan seterusnya. Nah, saya kira itu yang menariknya. Nah, memang kendalanya tadi di SDM di desa karena kan yang teknologi kan dibutuhkan misalnya bagaimana membuat storytelling tentang apa yang dimiliki. Di Kerto misalnya kami punya desa binaan yang bagus sekali, dia punya sarkofagus segala macam, tapi dia tidak tahu ada apa di balik sarkofagus itu gitu. Nah, ini kan harus diceritakan, dikemas sehingga generasi milenial itu paham. Tidak yang terlalu serius tapi populer bahasanya, misalnya soal pengemasan storytelling ini juga saya kira penting sekali nanti ke depannya. Iya. Artinya untuk mengatasi tantangan tersebut, misalnya infrastruktur atau SDM yang di desa belum mampu untuk menunjukkan ini loh keunikan desa saya gitu misalnya. Apakah GoDevi bisa masuk ke dalam tahap untuk
bisa menjelaskan itu Pak Sukma? Ya, saya kira memang GoDevi kan dalam hal promosinya, pendampingan, kemudian peningkatan kapasitas SDM itu mungkin kampus yang melakukan itu, karena itu dibutuhkan kerjasama berbagai pihak. Kita sebut pentahelik misalnya. Ya. Kasus di Desa Binaan GoDevi ini kebetulan karena GoDevi ini memang diinisiasi oleh Fakultas Pariwisata sebagai salah satu produk inovatif kita 2 tahun ini. Kebetulan Gian dan temannya ini karena lulusan terbaik dulu S1 S2 kita percayakan untuk mengelola ini. Jadi bentuknya nanti itu GoDevi masuk di pemasaran, kampus masuk di pendampingan dan kapasitas SDM-nya. Nanti teman-teman industri di Ubud bisa kita libatkan juga dalam hal apanya gitu. Karena kan pengembangan desa wisata itu multi kompleks sifatnya ya, tidak hanya satu hal saja, tapi banyak hal dan itu harus dikeroyok bersama-sama, tidak bisa hanya satu aktor saja gitu. Baik. Ya, kita ke Pak Edi. Kalau kita melihat pengembangan aplikasi GoDevi ini dari sudut pandang ekonomi, tantangan dan peluangnya seperti apa? Makasih ya Dede. Kalau menurut saya kita mungkin lebih banyak berbicara tentang peluang ya. Kalau apa yang dibuat oleh teman-teman di GoDevi itu justru menunjukkan kalau Bali itu memiliki potensi yang luar biasa. Potensi desanya seperti yang disampaikan oleh Pak Sukma tadi, ada semua potensi bisa dieksplorasi, bisa dikembangkan, bisa ditonjolkan, bisa ditunjukkan kepada calon wisatawan baik lokal, kemudian domestik maupun internasional. Tantangan kedepannya mungkin seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kita harus mengupgrade skill, knowledge, kemudian attitude serta value dari masyarakat pengelola desa wisata itu. Baik. Jadi pada akhirnya nanti semua akan benar-benar include di GoDevi itu. Jadi GoDevi bisa menjadi semacam platform rujukan begitu Pak Sukma ya. Baik. Jadi ketika orang mau berkunjung cukup lewat aplikasi HP, aplikasi GoDevi dibuka langsung semua kelihatan. Baik, jadi bisa semua memilih saja. Iya, jadi aspek-aspek itu harus kita perhatikan. Kita akan bahas lebih lanjut lagi Pak Edi juga Pak Sukma dan juga Bligia. Nanti kita akan kembali di segmen berikutnya. Kita masih akan membahas terkait dengan tantangan dan juga peluang desa wisata di era digital. Tetap bersama kami di Aku Bali TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Bersama hati ini terbius syadu asmaramu, namamu melintang di hatiku, demi laugam bintang di hati. Ada rencana apa hari ini? Hari ini rencanaku yang nonton TV sepuasnya. Ganggu aja nih, lagi asik-asik dalam juga. TV analog, gambar dan suaranya nggak jelas. Ini dia. Sudah saatnya kita nonton TV digital. Gambar dan suaranya mantap. Pilihan programnya juga banyak loh. TV digital emang canggih kan? TV digital dari Kominfo. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Kamulah satu-satunya yang mengerti. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Ya, kembali lagi di Aku Bali. Kamulah satu-satunya yang mengerti aku. Kita sendirilah yang satu-satunya mengerti tentang potensi yang dimiliki oleh desa wisata yang patut dikembangkan tentunya untuk kebutuhan sektor pariwisata kita. Kita masih di Aku Bali, masih membahas terkait dengan tantangan dan juga peluang dari desa wisata di era digital seperti saat ini. Kita masih bersama
3 orang narasumber. Kita ke Pak Sukma, seorang pengamat pariwisata dari Universitas Udayana, terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh desa wisata. Tadi sudah Pak Sukma sampaikan ada tantangan infrastruktur, kemudian sumber daya manusia yang harus siap tentunya. Nah, selain itu tantangan apa lagi yang dihadapi dan juga dampak apa yang nanti akan diperoleh oleh desa? Ya, terima kasih Dede. Saya kira memang kalau saya lihat selama mengamati desa wisata ini, kalau saya bandingkan antara desa-desa wisata di Bali, katakanlah dengan tetangga terdekat di Jawa Timur ya, Banyuwangi gitu. Di sana luar biasa gitu. Perkembangannya, kemudian bagaimana mereka bisa membuat sesuatu yang biasa sebenarnya tapi menjadi luar biasa. Nah, di Bali potensinya bagus tapi masih sedikit yang bisa berkembang dan menggait wisatawan. Nah, kenapa saya selalu bertanya begitu? Ternyata ada satu faktor yang kita belum punya gitu. Belum punya kita di desa itu orang-orang, dalam arti orang gila yang mau bersusah payah menggerakkan berbagai potensi itu gitu. Sementara di luar Bali, di Jogja, di Jawa Timur, Jawa Tengah, saya lihat orang-orang gila itu cukup banyak gitu. Orang yang bersedia berkorban tanpa memperhatikan, cuek dengan apapun komentar orang untuk mengembangkan yang ada di desanya ya. Itu yang kita susah di Bali mungkin karena begitu banyaknya kesibukan kita di industri pariwisata, mass tourism itu dan kesibukan adat gitu, agak susah mengajak teman-teman di desa itu untuk ayo kita garap potensi ini. Nah, harapan saya sebenarnya di masa pandemi inilah, karena orang mungkin sudah berhenti di dunia pariwisata yang konvensional, mereka bisa melirik potensi desanya itu. Harapan saya begitu. Nah, kendala lainnya saya kira tadi sudah disinggung juga soal duplikasi. Banyak desa yang hanya meniru begitu saja potensi yang dimiliki desa lain. Penglipuran, ada angkul-angkul seragam di satu desa di Badung bikin juga. Nah, itu tidak percaya diri dengan apa yang dimiliki. Harusnya kan pertama itu petakan dulu potensi apa yang saya punya dan itu yang dijual. Kalau tidak ada yang terlalu unik ya cukup menjadi desa penyangga saja. Tidak harus semua ke-100 tadi jadi desa wisata gitu. Ada yang desa inti, ada yang desa penyangga, jadi berkolaborasi. Mungkin desa A, desa Sayan tadi misalnya sebagai core-nya, intinya tetangganya mensuplai kulinernya atau souvenirnya misalnya gitu. Tidak semua harus jadi core-nya itu gitu. Nah, ini saya kira peran pemerintah juga yang di sana harus mengatur dengan kebijakan, perda, ada peraturan bupati misalnya, agar pengembangan ini betul-betul menampilkan sisi unggul dari desa-desa kita. Jangan semuanya juga latah. Gara-gara di sebuah desa ada politisi yang berpengaruh, harus jadi desa wisata. Itu yang saya juga terlibat dalam verifikasi desa wisata di Gianyar dan jadi juri di provinsi kemarin. Itu yang kita rasakan. Terlalu dipaksakan. Padahal tidak ada yang unik. Udah harus jadi desa wisata gitu. Nah, itu yang jadi soal politik ini juga saya kira penting untuk disadari agar biarkanlah desa-desa ini berkembang dari dalam, bukan karena desakan dari luar gitu. Oke, ya. Jadi yang menarik itu adalah jangan paksakan kalau memang tidak ada keunikan begitu ya Pak Sukma. Belum terlalu kuat ya, diam dulu, kasih yang lainnya dulu. Dia cukup jadi penyangganya saja misalnya, jangan terburu-buru gitu ya. Iya. Baik, kita sebelum ke Bligian, kita ke Pak Edi terlebih dahulu terkait dengan pengembangan desa wisata dengan menggunakan aplikasi ini agar dapat berkelanjutan itu seperti apa seharusnya Pak Edi? Baik, terima kasih Dede. Menurut saya sustainable tourism itu memiliki 2 kata kunci. Yang pertama adalah tentang uniqueness dan yang kedua adalah competitive advantage atau keunggulan bersaing. Nah, itu yang banyak sekali tidak dimiliki oleh desa wisata yang ada di Bali. Nah, uniqueness itu seperti yang disampaikan oleh Pak Sukma tadi, desa wisata seharusnya menonjolkan apa sisi uniqueness mereka. Tidak dipaksakan, tidak melakukan duplikasi ataupun replikasi ataupun modifikasi, tetapi muncul dari uniqueness mereka sendiri. Kemudian keunggulan bersaing itu diciptakan dari kinerja desa wisata itu, bahwa mereka mampu memenuhi keinginan-keinginan atau pengalaman-pengalaman yang ingin dirasakan atau dimiliki oleh calon wisatawan. Ini kurang lebih seperti itu. Iya, kita tahan Pak Edi karena ada yang bergabung di line telepon kita di 0361 237706. Kita sapa terlebih dahulu. Om Swastiastu, selamat sore. Swastiastu, selamat sore. Nggih, dengan Pak siapa di mana niki? Yang Bagus Singaraja. Baik, Pak Bagus, silakan Pak Bagus. Nah, niki menarik topiknya niki, bagaimana desa wisata itu bisa mengaplikasikan penggunaan teknologi informasi ya. Niki dari yang saya baca memang ada sebuah data tahun 2019 itu 40% dari yang namanya global tour dan booking activity itu ya memang dilakukan secara online.
Berarti apa? Ini berarti pasar yang harus kemudian digarap. Kemudian disambut oleh GoDevi seperti aplikasi untuk desa wisata ini luar biasa menurut dia. Tetapi mungkin yang mau bertanya juga nih Ki, seperti apa kemudian pendampingan yang dilakukan GoDevi terhadap desa wisata? Apakah sampai tuntas begitu? Apakah sampai pengelola desa wisatanya tidak gaptek tapi sudah melek IT apa seperti itu gitu? Karena ini kan luar biasa kemudian mengedukasi agar pengelola desa wisata itu mampu melek teknologi informasi. Dan seperti apa kemudian penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas penerapan teknologi informasi bagi desa wisata. Apakah GoDevi ini memiliki tidak framework atau kerangka kerja untuk mendampingi para pengelola desa wisata? Jangan sampai seperti startup ya, karena seperti bakar duit tiba-tiba nanti menghilang. Nah ini kan juga jadi tantangan. Jika mantap itu semua luar biasa GoDevi. Terima kasih Pak Bagus di Singaraja. Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi sebelum dijawab oleh Pak Sukma dan juga nanti mungkin Ligian di selaku founder GoDevi, saya juga sudah kedatangan satu narasumber yang bergabung secara virtual dari tim Pokdarwis Desa Sayan. Ada Nimade Gandhi Sanjiwani. Om Swastiastu, Gandhi. Om Swastiastu. Baik, terima kasih sudah bergabung. Ya, Gandhi, terkait dengan Desa Sayan juga menjadi salah satu desa wisata. Sampai saat ini seperti apa perjalanannya, Gandhi? Baik, terima kasih Bli sudah diberikan kesempatan. Jadi sebetulnya menarik sekali ya, mohon izin juga Pak Sukma dan Pak Dian. Kebetulan untuk Desa Wisata Sayan, di sini saya mewakili sebagai Pokdarwis. Itu Desa Sayan ini menjadi salah satu desa mitra GoDevi ya, dan bersyukur sekali bahwa ketika akhirnya kita mendapatkan SK di bulan April tahun 2020, kemudian setelah itu kita bermitra dengan GoDevi, dan di saat pandemi justru kita mulai bisa membangkitkan atau mendatangkan tur ke desa wisata dengan fasilitas atau bantuan sinergi dari GoDevi itu sendiri, seperti itu. Dan menariknya ketika pandemi itu justru menjadi suatu pintu masuk seperti itu untuk bisa akhirnya membuat Sayan ini memiliki sebuah paket wisata, karena status desa wisata Sayan ini masih rintisan. Jadi meskipun rintisan, tapi akhirnya kita bisa memiliki sebuah paket wisata, dan ini juga tidak terlepas dari dampingan dari GoDevi itu sendiri yang sudah membantu kami dalam mengemas paket wisata itu, seperti itu. Jadi uniqueness yang kita miliki itu kita gabungkan, jadi tidak meng-create sesuatu gitu ya, tapi memang asli gitu, aktivitas asli yang ada di desa. Jadi kita merangkul pelukis-pelukis, seniman-seniman pelukis yang ada di desa Sayan. Kebetulan lukisan yang ada di Sayan ini adalah lukisan yang sangat otentik, itu adalah yang artis. Salah satu memang lukisan yang mungkin bisa kita katakan adalah satu-satunya di dunia living culture-nya itu ada di Sayan. Dan kita mencoba untuk mensinergikan pelukis-pelukis ini dengan model paket wisata untuk mahasiswa ini bisa belajar melukis, seperti itu kurang lebih. Jadi ini sangat membantu sekali ya kalau kita berbicara juga ketika mereka datang juga mereka ikut membeli lukisan-lukisan itu. Jadi secara tidak langsung pengembangan desa wisata ini juga membangkitkan kembali UMKM yang ada di desa, seperti itu. Baik. Ya, Gian, terima kasih sekaligus juga ini menjawab ya Pak Sukma dan juga Pak Edi terkait dengan pertanyaan dari Pak Bagus tadi. Ada pendampingan nggak nih dari GoDevi untuk desa-desa wisata? Pak Sukma, silakan tanggapannya. Ya, terima kasih tadi pertanyaannya dari Bapak dari Singaraja, Pak Bagus. Pak Bagus ya. Ya, memang betul bahwa memang kita tidak bisa hanya menyerahkan begitu saja kepada teknologi gitu. Ibaratnya itu saya kira GoDevi ini semacam angkatan udaranya gitu ya. Cuma kita perlu lagi sebuah infanteri angkatan darat untuk mendampingi, untuk tadi meningkatkan kapasitas, dan itu
tidak hanya GoDevi, tapi ada tim dari kampus, akademisi, dari teman-teman industri itu kita libatkan untuk mendampingi hal-hal tadi yang belum lengkap sebelum mereka siap ditampilkan di GoDevi. Nah, bagian dari GoDevi sendiri memang pendampingan untuk marketingnya, pengemasannya. Kita bikinkan profil video pendek 4 menit misalnya, karena kan tidak bisa berpanjang-panjang juga. Nah, itu peran GoDevi. Sementara peningkatan kapasitas dan yang lain itu kita siapkan dari kampus. Sekarang misalnya kami dari Fakultas Pariwisata bermitra dengan GoDevi dalam menempatkan mahasiswa magang dalam kampus Merdeka di 9 desa wisata yang diramping GoDevi. Jadi mahasiswa ini membantu desa tersebut membuat master plan-nya ke depan. Nah, ini kan menarik. Jadi berbagai program bisa kita sinergikan dalam satu kata kunci GoDevi ini ke depannya gitu. Jadi tidak bisa hanya menyerahkan begitu saja ke GoDevi. Dari desanya harus ada kemauan juga untuk mengembangkan diri. Dari dua pihak begitu ya, Pak Sukma. Baik. Pak Sukma, Pak Edi dan juga Gian dan Gandhi, kita rehat sejenak. Kita masih akan kembali nanti di segmen keempat terkait dengan peluang dan tantangan desa wisata di era digital. Tetap bersama kami di TVRI Media, Pemersatu Bangsa. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Iya, masih di Aku Bali, apa kabar UMKM Bali? Di segmen terakhir ini tentunya nanti kita akan melihat terkait juga dengan harapan dan juga apa yang harus kita lakukan untuk pengembangan desa wisata di era digital seperti saat ini. Kita bergabung bersama Gian terlebih dahulu. Gian selaku founder dari GoDevi. Ya, Gian masih bersama kami ya? Iya, Gian, baik. Tadi juga sudah ada pertanyaan dari Pak Bagus di Singaraja terkait dengan apakah GoDevi sejauh itu melakukan pendampingan. Kemudian dari Gandhi sendiri juga tadi sudah menyampaikan bahwa didampingi nih Desa Sayan oleh GoDevi. Kemudian terkait dengan pengembangan GoDevi ini sendiri, Gian, untuk kedepannya seperti apa nantinya? Baik ya, jadi mungkin melanjutkan tadi ya, karena kita memang di GoDevi ini kan berbasis marketplace tapi berbasis pendampingan juga gitu. Jadi beberapa hal memang yang sudah kita lakukan mendampingi ini, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Sukma, ya kita nggak bisa full timnya dari GoDevi. Intinya kan ini adalah kita ingin menjadikan masyarakat desa sebagai subjek di dalam pariwisata, jadi bukan sebagai objek lagi gitu. Nah, apa rencana GoDevi ke depan? Nah, kami saat ini memang sedang mempersiapkan aplikasi GoDevi ini. Jadi, karena kita baru soft launching di tahun 2019 ya, nah, kebetulan sekali kita lahir di pandemi ya, jadi untuk saat ini kita memang masih fokus terhadap pengumpulan database dari paket desa wisata. Nanti setelah database dari semua paket desa wisata ini muncul, kita akan siapkan menjadi paket-paket yang memang siap untuk dipromosikan. Karena dari sistem GoDevi sendiri nanti sudah langsung antara wisatawan dengan masyarakat desa gitu. Rencana selanjutnya kita juga sedang melakukan upgrade dari sistemnya sendiri, dari aplikasi dan juga dari sisi websitenya, sehingga lebih mudah dilihat, lebih menarik oleh wisatawan, mudah-mudahan di pasca pandemi ya nanti ya. Selain itu kami di GoDevi sendiri sedang berusaha juga mengikuti zaman, jadi dengan membuat beberapa konten-konten kreatif untuk desa, sehingga nanti desa-desa ini lebih mudah muncul atau lebih gampang dicari oleh orang-orang yang ingin mendapatkan pengalaman desa gitu. Jadi konten-konten kreatif ini apakah seperti video, foto ya, termasuk kita juga sedang membuat sebuah acara ya, lomba fotografi desa wisata yang tujuannya untuk memperkenalkan potensi-potensi desa ini. Nah, itu barangkali ya. Baik, ya. Terima kasih Gian, tentunya banyak sekali upaya dari GoDevi sendiri dan kita juga berharap tentunya semakin banyak desa wisata yang bisa bergabung bersama GoDevi begitu ya Gian. Terima kasih Gian. Kita sebelum ke Gandhi, kita ke Pak Edi terlebih dahulu. Ini terkait dengan desa wisata yang dikembangkan ke depannya, karena kita akan berbicara kelanjutan begitu ya Pak Edi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh desa wisata itu sendiri terkait dengan perencanaan ke depannya seperti apa? Baik, sekali lagi membicarakan tentang sustainable tourism,
Kalau boleh karena saya sering meneliti tentang desa wisata, mungkin desa wisata atau desa-desa yang akan menjadi desa wisata, baik desa wisata itu sendiri maupun penyangga, saya harapkan para pengelola desa wisata itu sudah mulai membuat master plan yang komprehensif dan holistik. Mulai berpikir tentang kekuatan internal, eksternal, kemudian berbagai peluang apa yang bisa dimanfaatkan, kemudian dari situ bisa membuat grand strategik yang tepat, sehingga pada nantinya desa wisata yang dibentuk, kemudian diresmikan, tidak saja hanya berlaku 1-2 tahun, tetapi memiliki efek keberlanjutan, sehingga secara stakeholder teori itu bisa benar-benar dinikmati oleh semua elemen atau semua lapisan masyarakat dan pemerintah lain sebagainya. Untuk itu semua peran serta kita akademisi di kampus bisa melakukan pengabdian masyarakat, kemudian pemerintah bisa membangun infrastruktur yang sesuai, kemudian desa wisatanya juga bisa meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka masing-masing. Baik, jadi dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Betul. Begitu ya Pedi untuk berkelanjutannya. Ya, kita ke Gandhi yang bergabung bersama kita secara virtual juga dari tim Pokdarwis Desa Sayan. Ya, Gandhi masih bergabung? Baik. Gandhi, sampai saat ini dampak positif apa yang Desa Sayan khususnya rasakan ketika sudah bergabung dalam pengembangan desa wisata ini? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Jadi sejak pengembangan desa wisata di Sayan sebenarnya sangat luar biasa ya. Jadi desa wisata ini menjadi wadah sebetulnya untuk kembali mengumpulkan seniman-seniman yang dulu mungkin kami itu berjalan sendiri-sendiri seperti itu. Tapi dengan adanya pengembangan desa wisata ini menjadi satu hal yang sangat positif sekali. Bahasanya mungkin kita bisa membangkitkan community based tourism, bagaimana membangun pariwisata itu bersama-sama. Dan tentu ini adalah hasil dari sinergitas yang terbangun dengan berbagai pihak, dan khususnya tuh jadi dari pengemasan paketnya, kemudian juga dipasarkan gitu ya, dihubungkan bahasanya dengan itu dengan pasar-pasar lokal yang saat pandemi mungkin lebih banyak students ya, pasar mahasiswa seperti itu yang datang ke Sayan, sehingga juga ini membangkitkan proud gitu, rasa bangga dari masyarakat itu sendiri. Ternyata potensi-potensi budaya seni yang otentik sekali itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Ketika ini memang akhirnya dipelajari dan menjadi minat yang sangat tinggi sekali oleh pasar lokal itu sendiri. Itu yang pertama sih. Kemudian kedua tentu dari sisi ekonomi, ada multiplier effect, ada bonus yang bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Mereka biasanya melukis gitu, kemudian dengan adanya desa wisata ini, mereka mendapatkan bonus gitu. Ada tambahan yang bisa dirasakan. Dan yang paling penting sendiri adalah kami sedang concern juga untuk melakukan regenerasi yang artis ini, karena sebetulnya yang artis ini adalah lukisan untuk anak-anak pada tahun 1960 ketika Ari Smith datang ke Sayan gitu. Tapi kenyataannya sampai sekarang memang anak-anak muda itu kurang meminati aliran dari lukisan ini gitu. Sehingga salah satu fokus program kami di desa wisata juga adalah bagaimana mengkonservasi kembali yang artis ini. Dan ketika kita berbicara desa wisata gitu, di situ dengan adanya GoDevi kemudian kemarin membawa tamu yang memang paketnya adalah khusus paket wisata budaya, secara tidak langsung juga akhirnya membuat kami itu seniman-seniman pelukis itu berkumpul kembali, kemudian akhirnya kami bisa berdiskusi, ada diskusi di situ yang terjalin, sehingga kami juga bisa kembali menyatukan persepsi bagaimana caranya untuk melestarikan seni dan budaya. Baik, ya. Baik, terima kasih Gian. Jadi banyak sekali dampak positif yang dirasakan dari pengembangan desa wisata ini. Dan terakhir kita ke Pak Sukma, karena tidak terasa kita sudah hampir di penghujung waktu, Pak Sukma. Ini terkait dengan pesan dan juga kiat untuk pengembangan desa wisata agar berkelanjutan ke depannya, Pak Sukma, silakan. Ya, terima kasih Dede dan pemirsa TVRI Bali. Saya kira satu hal yang diingat, tadi sudah disinggung sama Gandhi, bahwa kedatangan wisatawan hanya bonus sebenarnya. Jadi pengembangan desa wisata itu tujuan paling utamanya adalah bagaimana warga desa bisa kembali melihat potensinya, melihat ke dalam dirinya, apa potensi yang ada, kemudian dari situ berangkat untuk mengembangkannya menjadi apa. Tadi misalnya contoh di Sayan, anak-anak muda kembali melihat yang artis misalnya. Ya. Di desa saya sendiri di Singapura Tengah misalnya, di Banjarnegari khususnya, anak-anak muda sejak di pengembangan desa wisata kembali menekuni, kan dulu ada Maestro Arje, sekarang mereka belajar siapa Maestro Arje itu, karena sekarang kan anak-anak muda itu sangat berjarak dengan realitas. Nah, dengan pengembangan desa wisata kita kembali kepada dari mana asal mula kita, yaitu desa.
Karena mungkin banyak anak muda di kota Denpasar yang nggak tahu bagaimana sih orang menanam padi misalnya. Ini harus kembali diinikan gitu. Saya kira itu tujuan paling mulia dari pengembangan desa wisata. Bukan mendatangkan wisatawannya, tapi melihat kembali jati dirinya sendiri, potensinya apa, dan itu dikembangkan semaksimal mungkin. Saya kira itu. Ya, jadi kembali ke jati diri, kembali ke potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Terima kasih, kita sudah tiba di penghujung acara. Pemirsa, terima kasih Pak Dr. Sukma Rida dari praktisi pariwisata di Universitas Udayana, Pak Dr. Edi Harsawan, pengamat ekonomi dari Politeknik Negeri Bali, kemudian terima kasih juga Gian, founder dari GoDevi, Gian Saputra Espar Empar, dan juga terakhir tadi ada Gandhi Sanjiwani, tim Pokdarwis Desa Sayan. Terima kasih sudah bergabung di Aku Bali untuk edisi hari ini. Sehat selalu dan semoga kita bisa bertemu di episode berikutnya. Dan tentunya pemirsa, demikian akhir dari Aku Bali edisi hari ini. Jangan lupa untuk temukan potensi dari desa wisata yang ingin dikembangkan bagi Anda yang berada di desa-desa wisata di Bali, karena tentunya banyak sekali peluang tidak hanya dari sisi pariwisata dan juga sisi ekonomi yang bisa Anda dapatkan dari pengembangan itu. Dan akhirnya saya Dede Setiadi, kami pamit undur diri. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om. They can really touch you, but they can't replicate you. You got something special, makes me wanna taste you. They wanna know you long, I'm ready till I kiss home. They wanna know you long, I'm ready till I kiss home. They can really touch you, but they can't replicate you. You got something special, makes me wanna taste you. Wanna know you